Wa batinih judriyin in fataha ra'su. Wa batinih judriyin, dan sehingga bagian dalamnya bisul, tapi in fataha kang kebuka, ra'suhu opo ujungnya judri, ujungnya bisul. La batini kurhatin, bukan bagian dalamnya luka, bagian dalamnya luka, bariat kang sembuh opo kurha, kang sembuh atau waras opo kurha, wartafa'alan hilang opo qasruha, opo kulitnya kurha, kulitnya luka sudah hilang. Walam yadhar lan ora jelas opo syai'un opo suwici-wici mimma sangking perkara. Walam yadhar lan tidak jelas opo syai'un opo suwici-wici mimma sangking perkara tatahu yang berada di bawahnya qasruha atau kulit. Tatahu yang berada di bawahnya qasruha atau kulit. Wa yahrumu lan haram fatskul multahimi opo menyobek jari-jari yang rakat atau yang nempel ya, yang rakat atau yang nempel. Wa yahrumu lan haram opo fatskul multahimi opo merobek jari-jari yang rakat. Wa malan sehingga perkara tahta kulfatin yang di bawahnya kuncup. Ngerti kuncup ya? Kuncupnya kelamin. Kuncup. Minal aklaf, dari orang yang tidak khitan. Fayajibu mongko wajib apa ghuslu batiniha, apa membasuh bagian dalamnya kulfah, apa membasuh bagian dalamnya kulfah, la'annaha qarana sa'duhuni kulfah. Mustahaqqatun itu dihaki, mustahaqqatul izalati itu dihaki untuk dihilangkan, atau mustahiqqatul izalah itu menghaki untuk dihilangkan. La batini sya'rin, bukan bagian dalamnya rambut, bukan bagian dalamnya rambut. In aqadha kang terikat opo sa'run, in aqadha kang terikat opo sa'run binafsi kalawan awai sa'run, atau dengan sendirinya sa'run, terikat sendiri. Wa in kasurah, walaupun banyak. Wa in kasurah, walaupun banyak opo in ikot atau ikatan. Wa in kasurah, walaupun banyak opo in ikot atau ikatan. Wala yajibu lan ora wajib, wala yajibu lan ora wajib opo matmadatun, opo matmadu apa kumur, kumur. Wastin syakun lan menghirup air, wastin syakun lan menghirup air.
Bal yukrahu bahkan makruh opo tarkuhuma opo meninggalkan kumur-kumur lan menghirup air, opo meninggalkan madmadoh dan istinsah. Sekilas terjemahnya, juga yang harus terkena air ketika mandi besar yaitu batini judriyin, yaitu bagian dalamnya bisul tapi infataroksu, yang ujungnya terbuka. Jadi di sini ada bisul tapi sudah terbuka. Paham ya? Ini bisul tapi ujungnya sudah terbuka. Kalau masih tertutup nggak boleh. Bahaya nanti. Jadi di sini bisul tapi ujungnya sudah terbuka. Kadang ada kan? Apalagi kalau kita sudah mandi di pantai. Jadi termasuk obat yang paling manjur kalau kita mandi di pantai atau yang asin-asin itu biasanya cepat kebuka, cepat sembuh. Ya, cepat sembuh. Terus bukan bagian dalamnya luka yang sembuh, nah, ya, yang sembuh, terus kulitnya hilang akan tetapi dari bawah kulit itu tidak nampak apapun saja. Jadi ada luka, terus ini sudah sembuh, luka ini sudah sembuh. Kulitnya juga sudah hilang, tapi dari bagian bawahnya tidak ada yang nampak. Maka bagian dalamnya tidak harus terkena air ketika mandi besar. Paham ya? Karena itu khawatir kumat lagi nantinya. Kalau dimasukkan air, khawatir nanti penyakitnya atau lukanya akan kembali lagi. Paham ya? Nah sekarang gini, kalau ada jari-jari yang iltiham, saling nempel, kadang ada kan? Kalau kemarin saya jelaskan, kadang ada usbu az-zaidah, jari-jari yang lebih. Tangan kanan ada 7 jari-jari ada. Sekarang enggak, tapi iltiham, lengket, lengket. Paham ya? Lengket. Maka dalam hal ini jangan memaksakan biar sampainya air dengan cara dirobek. Pakai apa? Pakai gunting. Pakai pisau umpamanya. Atau pakai apa? Pakai paku umpamanya. Nah ini karena ini pemikirannya. Ini kalau dibiarkan air nggak sampai. Mestinya masing-masingnya sela-sela jari-jari terkena air. Tapi gara-gara nempel ini nggak nyampe airnya. Oh terus kalau nggak nyampe berarti mandinya nggak sah umpamanya. Karena memang minim pengetahuan. Akhirnya karena berangkat dari pemahaman seperti itu, akhirnya mau disobek, mau digunting, atau mau dipaku, atau pakai pedang umpamanya, pakai pisau, dan seterusnya. Itu haram. Paham ya? Jadi Islam tetap menjaga kesehatan dan keselamatan masing-masing manusia. Paham ya? Artinya apa? Kalau sudah nempel seperti tadi, ya enggak boleh atau hukumnya haram untuk disobek. Sekarang gini. Aklaf itu orang yang tidak khitan. Ya. Orang yang tidak khitan itu ada 2 kemungkinan. Orang yang tidak khitan itu ada 2 kemungkinan. Apa ya? Yang satunya orang yang tidak khitan itu kemungkinan besar banyak najis yang nempel. Paham ya? Berarti gampangnya membawa najis. Makanya makruh berjamaah kepada orang yang belum khitan. Umurnya sudah 30 belum khitan. Ya Nabi Ibrahim khitan pertama yaitu usia 100 lebih. Nah sekarang umurnya sudah 25 belum khitan.
Jelas ya? Aklaf itu orang yang belum khitan. Kalau kulfah, kuncupnya. Ini identik mas ketika dia buang air kecil, terus identik masih ada najis-najis atau sisa-sisa kencing yang nempel. Wudu, sholat. Lah, kemungkinan besar dia bawa najis. Paham ya? Apa ya alasan yang kedua? Yang pertama itu. Jadi yang pertama kemungkinan besar memang banyak najis yang masih lengket. Karena itu seharusnya dihilangkan ya. Karena seharusnya dihilangkan, maka orang yang belum khitan wajib membasuh bagian dalam kulufnya. Wajib. Kenapa? Ya tadi, kembali ke tadi, karena itu kemungkinan besar banyak najis-najis yang nempel. Basuh bagian dalam ini kan, paham ya? Kan lumayan. Tapi bukan berarti nanti memaksakan sampai sakit, enggak. Cuman dibasuh tok. Jangan disobek. Disobek pakai paku. Paham ya? Artinya kalau sekiranya mengandung bahaya, sakit nggak usah dilanjut. Sebagaimana ada orang meninggal belum dikhitan loh. Mayatnya belum dikhitan, nggak boleh. Paham ya? Karena akan menimbulkan rasa sakit kepada mayat. Sering saya sampaikan, al-mayyitu kal hayyi. Orang yang meninggal seperti orang yang masih hidup. Apapun yang dirasakan orang yang masih hidup, itu juga dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup mandi dengan air panas, kira-kira enak apa enggak? Air panas, enggak enak. Begitu juga ketika memandikan jenazah. Memandikan mayat pakai air panas ya, bukan hangat, panas. Atau pakai air terlalu dingin dari kulkas. Jadi apa yang dirasakan oleh orang yang masih hidup itu juga dirasakan oleh orang yang meninggal. Lah, bedanya dengan bagian dalamnya rambut yang terikat dengan sendirinya. Ini enggak wajib tersentuh atau sampainya air, walaupun banyak. Terikat sendiri loh, bukan karena diikat. Fahri rambutnya panjang tapi diikat sehingga sulit sampainya air, nggak boleh. Mau nggak mau harus sampai. Kenapa? Karena terikatnya bukan terikat sendiri tapi karena diikat. Dan tidak wajib berkumur-kumur dan menghirup air, bahkan meninggalkan hukumnya makruh, berarti hukumnya sunnah. Yang nggak wajib meninggalkan makruh berarti sunnah. Tinggal sedikit.